masih begitu. Konser. Oh dia ngeliat layang-layang. Layang-layang murah bening pekarangan. Ada serta layang pada hutan. Oke, kita baca judul boleh ya? Enggak, Selin. Lu ngomong sama siapa sih? Enggak. Gua aja nggak ngeliat apa-apa, yuk ngapain lu liatin? Judul. Apa sih? Pak, aku bete. Boleh nggak dia jangan ada di sini? Kata dia gini, yuk dari gua nggak jadi keluar, mau kemana lagi gua kata. Judul hari ini judulnya adalah Hebat, kuat, semangat. Judul hari ini judulnya adalah Hebat, Kuat. Lu salah. Hebat, kuat, semangat. Judul Lu hari belain ini. dia, sekarang lu belain dia. Walaupun lu salah, tapi gue bilang lu yang paling benar. Judul hari ini judulnya adalah Hebat, kuat, semangat. Wah, Sekarang ini kita kedatangan cowok ganteng yang super kuat, yang masih betah sendiri. sampai di laut nih. Iya, Aquaman. Kita panggil langsung ini dia, Jeremia Lakwani. Kepanjangan musiknya. Gini apa dia giliran lagi perlu panjang. Lu sulit banget. Udah biarin Ben, udah biarin. Hah? Yang tahu arah musiknya Nggak. cuma mereka sama Tuhan, udah biarin. Kita nggak ikut Maksud gua kalau ada orang cakep jangan buang waktu gitu, ngerti nggak? Silakan duduk ya. Iya. Kita baca artikel dulu yang pertama. Maaf ya, Apa? hari ini saya jadi koordinator. Maaf kalau Oh, nggak ada saya masalah. salah. Nggak apa-apa. Bikin Saya malu mah, emang nih. apapun kondisi dia saya terima karena kita menyangkut ini lebih paham. Hajat, yuk. Coba kita lihat dulu artikel. Jeremia Lakwani akui Vicky memilih sendiri walau banyak wanita menanti. Emang? Maksudnya Vicky gimana sih, Kak? Enggak, sebenarnya bukan picky sih. Lebih kepada ini aja, memperhatikan calon pasangan hidup. Bibit bebet bobot kan harus seimbang. Ya. Terus juga memiliki ketertarikan yang sama. Memperhatikan kualitas diri dulu lah. Membenahi diri sendiri, belajar tanggung jawab. Jer, Iya, maaf Ayu. nih, boleh diangkat gak kakinya bentar gini? Gimana tuh, Yuk? Kenapa, Yuk? Sekarang Ayu mau ngecek Oma karena karpet kita mahal jadi bintang tamu harus cek kaki dulu. Oh, sih. Ini Kenapa? lama 3 bulan, berapa tahun? 5 tahun ini setiap tahun. Kenapa ini karpet harus dicek bersihnya sama bintang tamu? Karena Ayu udah paling bikin dekil pertama kali ini nih. Tuh pernah tuh yang kemarin tuh hitam. Bukan gue yang ngomong. Bukan gue dia. Si Igun. Gue mau ngapain lu ngomongin? Ngapain gak ada yang ngomong? Ih, Dia nyangka ini gua. Gua bilang emang gua ngomong apa dia aneh ya dia orangnya. Ben, Hah? bentar. Lu nggak mau ke klinik dulu periksa gitu? Kenapa sih? Kan nggak ada si Igun. Lu suka nganggap orang nggak ada lu kadang. Ada. Ada rohnya. Lu pada swab deh semua deh. Kak, Orang lagi healing jangan diganggu, udah biarin. tapi sadar nggak sih kalau Jero kalau banyak cewek yang nungguin kamu? Wah, nggak juga lah. Hah? Nggak juga lah. Tapi biasanya gini, apa sih yang menjadi kriteria cewek untuk masa depan kamu ke depan? Ya itu, bibit, bebet, bobotnya harus seimbang. Memiliki fondasi yang sama. Terus juga, ya itu hobinya harus sama supaya dalam menjalani hubungan itu kan kita nggak bosen. Punya ketertarikan yang sama lah. Karena kalau hobinya nggak sama, terus atau nggak ngerti, Iya. itu bisa jadi konflik. Bertolak belakang. Ayu, hobinya sama nggak sama saya? Aku kebetulan hobinya nih ngurus anak nih. Kalau ngurus anak itu kewajiban. Kamu emang Yu. apa sih hobinya? Traveling. Terus sama fitness, terus lari. terus Ya, banyak deh, banyak aduh. Terus apa lagi? Banyak. lu perhatiin
deh kalimat gue cuma bilang sama. Nah, belum tentu sama gue. Hah? Apa dulu? Ah, lu survive apa? Gue mau survivor. Survivor. Asik. Beda. Beda my trip, beda. Beda. Kalau Ruben Yang mah ini apa? Apa? My Trip My Adventure. Kalau Ruben kan sama Bibi ya waktu itu ya. Sama Bibi. Sama Bibi. Emang cari yang perkasa kan? Iya betul. Tapi kalau boleh milih, ya Jero pengen pasangan nantinya tuh artis atau bukan? Kalau itu mah apa aja sih, lebih kepada ya jodoh kan ada di tangan Tuhan. Siapa Karena aja yang bukan ke dikasih. profesi ya, lebih ke bibit bobotnya ya. Betul sekali. Tapi ada nggak sih pernah ngerasa hampir nyaman terus akhirnya nggak jadi? Sampai sekarang sih belum pernah ya. Belum pernah ya? Belum pernah merasakan kenyamanan itu. Makanya rindu nih. Oh. Oh, rindu. Susah. Jadi karena belum pernah itu jadi memang Iya. oke. Tapi ada nggak sih cewek yang memang bukan kamu yang ngedeketin tapi dia yang ngedeketin kamu? Ada sih beberapa. Cuman kalau misalnya kayak dikejar-kejar gitu kan kita sebagai laki juga jadi yang gimana gitu kan. Oh. Nggak suka. Iya. Maksudnya Sebenarnya gue terlalu- pengen nawarin nih. Siapa tuh? Jer, tapi ya maaf nih, stoknya tinggal 4 mau yang mana? Ya kalau mau nggak apa-apa. Empat-empatnya ikut ke rumah. Iya. Tapi nggak susah. Kalau sama mereka nggak Enak susah. ya, enak kalau sama mereka. Ada tukang batagor, tukang tutut ya. Maksudnya kan nggak kalau sama mereka tuh kan nggak susah lebih nggak mempermudah hidup. Iya. Makannya cuma tumbuhan doang. Masa tumbuhan? Jadi lebih Santai. nggak sulit. Oke, tapi kalau kamu sendiri, ini kita mau coba reka adegan ya. Jadi ceritanya Jero ini jalan-jalan ke pantai, Waduh. ketemu sama pasangan Wendy dan Ayu yang lagi romantis. Tiba-tiba Ayu ngelihat Jero yang lagi jalan dan juga nyamperin Jero, Ayu langsung godain, tapi Jero malah ilfil ke Ayu. Ayu coba balik lagi ke Wendy, tapi Wendy udah nggak mau. Udah nggak mau Ayu karena Ayu udah godain Jero. Iyalah, gue juga jelek punya harga diri. Asik. Ya, pakai kain. Oh, oke. Ayo, semangat ya udah mau weekend ya, yuk. Itu. Sedap. Gak apa-apa dong. Sedap. Iya. One Piece aja pakai begini One Piece. Yang Yang haus. namanya sayang. Oh iya. Masa di pantai pakai beginian? Aku mau naik ini dong. Mau naik apa? Bebek. Bebek. Oh ya bentar ya. Suatu cerita pasangan yang sedang dimabuk cinta berdua. Pakai kaki biasanya. Nanti Di tengah mereka romantis. habis kita naik bebek-bebekan, Iya, sayang. kan masih capek ya? Iya. Aku udah siapin nih tukang pijit ada. Tukang kepang. Di tengah romantis, Jero lewat di depan Ayu. Gini dong. Iya. Lah, ini kan di dalam air. Air. Oh, komen ya. Jalan di air. Oh, Aquaman. Iya, Jalan di air. Gua tahu gua, Aquaman tuh kan dia nyelam ya? Iya, di dalam air. Bukan ngambang. Anak Aquaman gua ngambang. Ya, ih, so tau nih. Nonton deh Tan. Kalau nggak ada, tunggu yang ketiga. Pak Lurah. Rompi MC. Ya udah gitu aja. Yuk, Seneng banget kita nih jalan-jalan. sweet. Boleh kenalan nggak? Sorry. Boleh kenalan nggak? Wah, cakep-cakep budak nih gak ada. Aku mau kenalan dong, boleh nggak? Speak English. Yes, I wanna apa tuh namanya? Know your name. Oke. Jeremiah. Jeremiah, you wanna be my boyfriend? Wait. Bentar. Kok kamu deketin dia? Mas, enggak tadi aku coba. Mas, nunggu busway, Mas. Kok
Kok deketin dia? Kan kamu pacar aku. Ya, aku tadi cuma mau nanya, ada kerupuk asinan nggak? Karena aku pikir penjaga kafe Betawi. Bukan. Oh, becepol. Cepol. Tar dulu, Jen. Nah, Gimana itu? darah lagi turun apa gimana ini? Gue lagi ngeliat gimana, ini poinnya apa? Ini Pokoknya poinnya. cool, ceritanya Ntar cool. Ayu ceritanya. Iya terus dia aja belum balik. Belum, tadi. Ya udah, lu dulu dah. Ya udah kamu udah nolak aku ya, Iya, ceritanya oke. udah nolak. Dia udah nolak aku, kayak aku harus balik lagi ke pacar aku. Mas, Gue kenapa pas ini nengok pakai topi gitu, gue ingetnya Tesi ya. Ini dulu. Oh, belum. Mana dulu putus? Kenapa? Mas, aku mau balik lagi ke kamu. Kamu balik lagi ke aku? Iya. Aku gak ada masalah kamu pergi sama cowok itu. Tapi ingat satu. Apa? Syaratnya, bawa pulang uang. Udah, tenang. Udah gak beres. Udah. Malah dibisnisin. Ya, daripada Ternyata ngasilin. Jero belum lama ini ditinggal sang mama tercinta. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Oke. Dan katanya kamu itu telah tahu kalau mama punya penyakit. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya dia itu menyembunyikan penyakitnya. Dia kena breast cancer, jadi dia cancer survivor selama 6 tahun. Jadi disembunyiin sama dia karena memang dia tidak pengen kita tuh tahu, tidak pengen membebani kita lah sebagai saya dan adik-adik kakak saya dan ayah saya. Jadi dia sembunyikan penyakit itu. Termasuk kamu juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Jadi akhirnya terakhir itu kita baru tahu pas sudah mendekati dia mau dipanggil sama Tuhan. Terus dan itu udah stadium 4, udah telat banget. Jadi pada saat itu kita lagi ngobrol keluarga, terus tiba-tiba kansernya pecah. Sini keluar nananya dan lain sebagainya. Terus akhirnya dia masuk ke kamar mandi, terus kakak saya samperin ke kamar mandi juga. Dia tanya, "Ma, kenapa?" Nggak apa-apa. Akhirnya mungkin dia nggak kuat ya, seorang ibu. Dia balik, dia langsung rangkul ayah saya. Dia bilang, "Maaf Pak, kalau selama ini saya sembunyiin penyakit ini." Akhirnya mau ditanganin juga mungkin sudah telat karena memang dia juga trauma juga karena ayahnya dari papa saya kena cancer juga sampai sembuh dia yang temenin kemoterapinya dan lain-lain. Jadi dia tahu rasanya itu nggak enak, rasa sakitnya dan lain-lainnya lah. Maka dari itu dia sembunyikan, dia nggak mau pengen kita tahu, nggak mau ngerepotin, dia tidak egois lah. Oke, dan di mana katanya kamu bersyukur, di mana berada di samping mama di saat detik-detik terakhirnya mama. Iya, jadi waktu terakhir itu kan saya tinggal di Bali, ibu saya di Surabaya. Nah, waktu itu saya terima telepon. Memang setiap siang hari itu saya suka berdoa untuk dia karena dia spiritualnya kan kuat. Jadi dia percaya akan adanya mujizat. Iya. Saya suka berdoa untuk dia setiap siang. Dan pada siang hari itu biasanya kalau saya berdoa tuh dia selalu antusias. Dia kayak, "Ayo boy, ayo doain mama supaya mama bisa sembuh." Nah, hari itu siang itu saya telepon. Terus ketika saya ngelihat muka dia udah nggak ada antusias gitu, udah flat. Setelah saya selesai berdoa, terus saya video call. Nah, pandangannya sudah nggak ke saya, jadi dia sudah menahan, udah mau dipanggil sama Tuhan gitu. Setelah itu saya udah nggak pakai mikir, saya langsung mandi. Pas saya mandi, saya ngelihat ke awan. Memang hati saya, otak saya tuh logika saya nggak bisa nerima kalau dia pergi. Tapi hati saya tuh tiba-tiba langsung kayak pecah aja gitu, langsung air mata tumpah. Terus aku cuma bilang satu aja ke Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil mama, saya ikhlas, cuman biarkan saya ada di samping dia ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi saya pegang, saya genggam tangan dia ketika dia hembuskan nafas terakhir. Akhirnya saya langsung pergi ke airport. Waktu itu saya naik Gojek, naik motor, sampai di airport saya lari, air mata saya tumpah, saya nangis. Sisa 1 seat aja di pesawat. Terus saya naik pesawat itu, saya sampai di Surabaya, telepon sudah 3 jam. Telepon semua nggak saya angkat, saya sampai di rumah sakit. Saya sampai di rumah sakit, saya berdoa lagi buat dia, saya bisikin di kuping dia, "Ayo Ma, bangun Ma, ini Jerry." Terus saya pegang tangan dia, terus dia buka mata satu. Semua keluarga sudah ada di sana, cuman saya aja yang belum hadir. Terus saya pegang tangan dia buka mata satu. Terus dia tetesin air mata, terus jarinya bergerak di tangan saya, setelah itu dia hembuskan nafas terakhir. Di situ dokter datang dan dokter bilang bahwa mama sudah dipanggil Tuhan. Oke. Tapi masih ada nggak sih keinginan mama yang belum kamu wujudin? Justru itu sebenarnya masih banyak banget karena ya saya masih muda. Dalam hidup saya masih banyak banget visi misi dalam hidup saya yang melibatkan dia. Contohnya saya belum married, saya belum punya anak, saya belum bisa kasih dia cucu untuk dia ngomong. Terus banyak juga
dia pengen pergi ke Israel, saya belum bisa ajak dia. Terus ya masih banyak lagi lah. Jadi ya. Gak akan ada habisnya Iya sebenarnya. benar. Oke. Tapi katanya Jero juga ada lagu persembahan untuk mama. Ada sih, waktu itu karena saya sempat kan tidak ikhlas gitu dengan kepergiannya mama. Cuman sekarang saya sudah mengikhlaskan semuanya. Nggak ikhlas bukannya berarti itu, tapi kayak Ya, karena berat banget berat gitu. ya. Iya, berat. Iya. Dan kalau misalnya seandainya aja, ya mama memang udah jauh lah di sana. Iya. Cuman di setiap hari-hari saya, di setiap langkah saya, di setiap doa saya selalu ada nama mama, dan aku percaya bahwa surga adalah tempat nanti kita dipertemukan kembali. Setuju. Jero, boleh kita tahu nggak lagu yang kamu persembahkan untuk mama ini apa? Judulnya Selamat Jalan Mama. Sebenarnya ini lagunya simple. Kenapa saya ingin bikin lagu ini? Karena ini adalah perjalanannya ini pada saat saya ditinggal sama mama. Lebih Boleh. Mama bertahan untuk menunggu beta. Beta pun tiba ma ingin menyapa. Sempat memaksa untuk membuka mata. Oh Tuhan, mengapa adanya nestapa? Ayo bangun ma, ini Jerry ma. Belum siap ma, Jerry terima. Tak akan sama tanpa ada mama. Sampai jumpa hidup kekal bersama. Sakit di hati tembusnya di nadi. Yang aku takuti kini pun terjadi. Terguncang lebih dari badai gelombang. Semua hilang cinta kasih dan sayang. Tuhan pun tahu beta seng mau. Tapi mengapa bawa mama pi jauh? Angin meniup, mimpi dikecup. Lambaian mama buat aku tak sanggup. Semua nasihatku ingat ku jaga. I love you mama walau terpisah rangga. Kini mama melihat dari surga. Dan janji Jeremy buat mama bangga. Hingga saat ini sedihku masih. Mulutku ikhlas namun hati perih. Dari hatiku ucap terima kasih teruntuk semua yang telah mama beri.